Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhal hadirun, ittaqullah fa inna taqwa umur kulli syai'. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Allahumma allimna bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, subuh ini kita berjumpa kembali di akhir bulan Januari, bulan minggu yang kelima. Insyaallah kita setiap minggu yang kelima kita akan bertemu. Untuk subuh kali ini kita akan membahas tentang akhir perjalanan hidup manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Kamu akan mati dan mereka pun akan meninggal dunia. Jadi baik kita maupun orang lain pasti akan meninggal dunia. Yang perlu kita katakan adalah apa persiapan kita sebelum kita meninggal dunia. Rasulullah pernah ketika menguburkan seorang sahabat, Rasul dan para sahabat sudah sampai ke kuburan, tapi kuburannya belum digali. Kemudian Rasul sambil menunggu para sahabat yang lain menggali kuburan, Rasulullah duduk dengan Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lain. Tapi yang menceritakan hadis ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Beliau menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika duduk dia memegang sebuah kayu. Kemudian dia menggaris di tanah dengan garisan 4 persegi. Khatta Rasulullah SAW khatta murabba'. Rasulullah menggaris 4 persegi. Kemudian wakhatta Rasulullah SAW ala wusta. Kemudian dia menggaris di tengah-tengah, melewati dari garis yang tampak tadi. Jadi garis tengah-tengah begini kalau diumpamakan. Garis tengah-tengah, garis ini lewat dari batasan garis 4 persegi tadi. Lewat, yang satunya lewat. Kemudian kata Rasulullah SAW salir. Rasulullah membuat garis-garis kecil di antara garis tengah tadi. Buat garis-garis ini. Garis. Kemudian Rasulullah beri nomor 1, 2, 3, 4 dari garis-garis kecil tadi. Kemudian Rasulullah katakan, khat murabbah ini, garis yang 4 ini, hadza ajalu. Ini adalah ajal, kematian. Kemudian Rasulullah katakan wa hadzal insan, dari garis yang tengah tadi, mana tergambar apa ya? Kalau ada pulpen enak sekali. Pulpen. Kemudian Rasulullah katakan lurus begini, kemudian ada manusia di situ. Terus ada hadzal insan, bergaris di jalan yang tengah-tengah tadi. Garis yang tengah-tengah tadi. Kemudian Rasulullah katakan garis yang kecil merintangi garis tengah-tengah tadi adalah wa hadhihi a'rab. Ini adalah rintangan-rintangannya. Jadi manusia jalan, kemudian ada rintangan. Rintangan 1, jika lewat rintangan 1 akan dihadang oleh rintangan 2. Jika lewat rintangan 2 akan dihadang oleh rintangan 3.
Jika lewat rintangan 3 akan diadakan rintangan 4. Kemudian garis yang panjang tengah-tengah tadi yang melewati ada amalu. Ini adalah keinginannya. Jadi keinginan manusia itu melewati daripada ajalnya. Ajalnya akan datang, tapi keinginannya masih panjang. Begitulah manusia kata Rasulullah. Dan dia harus melewati rintangan-rintangan itu. Biasanya kalau kita hidup begitu, makin tinggi imannya, makin berat rintangannya. Begitu. Kalau orang kepengen jadi gubernur kan lewat dulu jadi RT, RW, lurah, gitu. Ada rintangan-rintangan. Lurah, camat, bupati, gubernur. Jadi lewat satu, ada rintangan berikutnya satu, sampai nanti ajalnya datang. Kemudian Rasulullah katakan, ini ajal ini pasti. Jadi kemanapun pergi manusia tadi, mau naik ke atas, mau naik ke bawah, mau turun ke bawah, mau pergi ke samping kanan, mau pergi ke samping kiri, dia sudah dilingkupi oleh ajalnya. Gak mana-mana itu. Kalau sudah seperti itu, sudah datang ajalnya. Makanya Allah sampaikan, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal, tak kemana pergi. Dia pasti dalam ruang lingkup garis 4 persegi tadi. Belum sampai cita-citanya, keinginannya, ajalnya sudah datang. Dan inilah yang harus kita persiapkan. Ajal ini harus kita persiapkan. Banyak orang salah persepsi. Dia mengejar cita-cita, mengejar keinginan. Sementara keinginan manusia, angan-angan itu lebih tinggi daripada ajalnya. Itulah Rasulullah SAW, dan itu sangat direkam oleh Abdullah bin Mas'ud. Hadis itu sangat direkam oleh Abdullah bin Mas'ud sambil Rasulullah SAW menunggu sahabat yang lain menggali kuburan sahabat yang baru saja meninggal dunia. Itu pelajaran yang sangat indah yang diberikan Rasulullah SAW tentang ajal. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ajal itu kalau datang, ajal itu sakit. Maka kata Rasulullah SAW, innal mauta fihi sakarat. Kematian itu ada sakaratnya. Sakarat itu pemahamannya adalah sakit yang sakitnya itu sampai-sampai menghilangkan ingatan. Saking sakitnya, jadi ingatan itu sampai hilang. Aisyah melihat Rasulullah SAW ketika sakarat itu, aku berharap, kata Aisyah, jika saja aku tidak sakit ketika meninggal dunia. Tapi ketika Rasulullah aku melihat Rasulullah ketika akan meninggal dunia, dia merasa kesakitan. Maka aku tidak berharap lagi aku akan bebas dari sakit sakarat itu. Karena hamba Allah yang sangat Allah cintai pun merasakan rasa sakitnya sakarat. Apalagi aku, kata Aisyah. Jadi sakit itu sangat luar biasa, sakit mati itu, hingga digambarkan bahwa sakitnya kematian itu ibarat seperti seekor kambing yang hidup kemudian dikuliti. Lagi hidup dikuliti. Kalau sudah mati dikuliti nggak jadi sakit. Tapi lagi hidup dikuliti, sangat sakit sekali. Roh itu keluar, berawal dari kaki, kemudian berakhir dari ubun-ubun. Jadi serasa sakit itu ibarat dikuliti dari kaki, kemudian naik ke atas sampai ke ubun-ubun. Rasa sakitnya sangat luar biasa. Apalagi orang yang tak beriman kepada Allah, malaikat tentu marah, kemudian mencabut rohnya dengan secara paksa. Masyaallah muslimin, jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanyakan kepada kita, apa akhir hidup kita? Akhir hidup kita semuanya pasti kematian. Mau jadi apa, pasti kematian. Makanya sebelum kita mati, sebelum kita meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala sudah berpesan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sebelum kalian mati, hendaklah kalian muslim.
berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai manusia yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar bertakwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi sebelum kita meninggal dunia, apa persiapan kita yang sebenar-benarnya? Persiapan kita yang sebenar-benarnya adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu persiapan kita. Nggak ada lagi selain itu. Bapak meminta kepada Allah, ya Allah, tolong panjangkan umur saya sampai 1000 tahun. Memang setelah 1000 tahun nggak akan meninggal dunia. Meninggal dunia juga. Ternyata itu bukan solusi. Bapak misalnya, saya sakit, kemudian berobat ke dokter yang paling hebat, dia sehat, tambah umur. Sebenarnya itu Bapak lari dari satu takdir ke takdir yang lain, ujung-ujungnya kematian. Makanya nggak ada jalan lain, nggak ada jalan lain. Mau minta umur panjang, mau berobat kemana saja, ujung-ujungnya pasti kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kalau yang namanya bernyawa pasti akan mati. Mau lari kemana nggak bisa. Yang jelas pasti akan meninggal dunia. Makanya satu-satunya jalan agar kita bisa mempersiapkan kepastian itu, pasti itu pasti mati, Pak. Pasti nggak ada yang nggak mati. Pasti akan meninggal dunia. Maka sebelum kepastian itu datang, yang harus kita lakukan adalah muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itulah yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub kepada anak cucu mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yakub." Ingat ketika Ibrahim dia berwasiat kepada anak-anaknya, dan begitu juga Yakub, ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin. Allah telah memilihkan kepada kalian agama ini, maksudnya agama Islam, agama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan telah menyerahkan diri kepada Allah. Muslimun itu artinya Pak, menyerahkan diri kepada Allah. Sudah berserah diri. Harusnya kita dari awal sudah berserah diri kepada Allah. Biar kita sudah siap untuk meninggal dunia. Sebab meninggal itu datangnya tiba-tiba. Nggak ada meninggal dunia itu SMS dulu dari malaikat Israfil. Ntar lagi Bapak meninggal dunia ya Pak ya, bulan lagi. Nggak ada, mau di mana saja Bapak ada pasti meninggal dunia. Nah ada cerita. Kemarin alhamdulillah yang Husnul Khotimah Pak ceritanya. Yang Husnul Khotimah selesai sholat subuh, sholat isya ya Pak. Ada tuh di pejabat berita selesai sholat isya, dia kerjaannya adalah memandikan mayat. Kita ceritanya Pak ya, di berita memandikan mayat. Setelah sholat isya, dia sholat ba'diyah isya. Kemudian sujud di sujud rakaat terakhir. Langsung Allah ambil nyawanya. Alhamdulillah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Harusnya kita begitu. Jadi kapan saja kematian itu mengintai kita, dan kita tidak tahu. Dan kita tidak tahu kapan kematian itu datang, mengintai. Kita tidak tahu. Siap-siap saja. Posisikan diri kita selalu dalam keadaan taat kepada Allah. Karena Rasulullah bersabda begini, "Man asya ala syai' mata alaih." Orang yang hidup dengan sesuatu, dia pasti mati dengan sesuatu itu. Dia kalau biasa sholat kan nih, matinya adalah keadaan sholat. Karena kondisi hariannya begitu, jadi matinya dalam keadaan itu. Banyak orang yang meninggal karena keseharian dia adalah
berbuat maksiat, misalnya suka pergi ke kafe, meninggal, kan banyak tuh berita-berita tuh, meninggal di kafe itu dalam keadaan overdosis, atau meninggal di kafe itu dalam keadaan dipeluk oleh, ya. Jadi kondisinya seperti itu ya begitu Pak. Makanya sebelum kita meninggal dunia itu, pas meninggal dunia itu pasti datang. Diposisikan diri kita dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan menyerah saja kepada Allah, sudah menyerah saja kepada Allah. Selalu dalam hari-hari kita itu taat kepada Allah. Kapanpun Allah ambil diri kita ada siap. Man asya ala syai' matabe. Kayaknya Bapak ini, maka Bapak ini alhamdulillah nih sholat subuh. Pada tahun nanti sholat subuh meninggal dunia nih. Ya, kan bagus tuh. Orang kapan saja meninggal dunia kan boleh. Gak masalah kapan saja. Mana perlu kita takut untuk meninggal dunia. Misalnya nanti dalam keadaan begini, saya dalam keadaan begini, ya tinggal ceritalah saya misalnya kalau dalam meninggal dunia. Dulu sholat subuh, saya turun hidayah itu ceramah. Kemudian meninggal dunia. Ya sudah tinggal cerita begitu saja kita. Tinggal cerita aja. Jadi yang penting itu adalah persiapan akan meninggal dunia. Persiapannya adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan menyerah diri itu Pak adalah ketika kita punya pilihan. Yang dikatakan menyerah diri itu adalah ketika kita punya pilihan. Kalau kita tidak punya pilihan, itu kita katakan menyerah diri. Contoh misalnya, Fir'aun itu ketika dia tenggelamkan, dia tidak punya pilihan lagi, karena dia pasti akan mati. Ketika dia tidak punya pilihan, kemudian dia baru menyerahkan diri kepada Allah, Allah nggak terima lagi. Yang dikatakan orang menyerahkan diri kepada Allah itu adalah ketika dia punya pilihan. Dia masih kuat, tapi dia memilih untuk taat kepada Allah. Dia masih kuat, tapi dia memilih untuk ibadah kepada Allah. Itu dikatakan seorang Muslim yang menyerahkan diri kepada Allah, loyal namanya kepada Allah. Memang berat Pak, memang berat. Orang lagi kuat badannya, bisa dia pergi berfoya-foya, tapi dia pilih untuk sholat subuh berjamaah. Itu berat itu Pak, berat itu. Tapi dengan memilih seperti itu, itulah tantangan pahalanya. Di situ letak pahalanya. Tapi kalau nggak ada, misalnya apa ya? Mohon maaf ya Pak ya, udah mau meninggal dunia sebulan lagi dari ponis sama dokter, Pak, kayaknya Bapak ini nggak ada harapan ini, penyakit Bapak udah kemana-mana. Jadi mungkin menurut prediksi kami ini sebulan lagi Bapak meninggal dunia. Kalau seperti itu namanya nggak ada pilihan. Udahlah, berarti saya taat aja kepada Allah. Itu nggak ada pilihan. Itu pahalanya sedikit. Yang dikatakan pahala besar itu adalah ketika ada pilihan, kemudian kita memilih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang biasanya Pak, orang yang tidak mau menyerahkan diri kepada Allah, nggak takut dia kepada Allah itu ketika dia merasa kuat. Seperti Fir'aun yang dikatakan tadi Fir'aun. Fir'aun itu dia merasa kuat, kemudian dia melawan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita jadi seperti Fir'aun itu. Fir'aun dia mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhanmu yang tinggi. Ketika apa? Dia punya kekuasaan, dia punya kekuatan. Maka dia katakan, aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Tapi ketika beliau Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya tenggelamkan dia di dalam air, baru dia katakan amantu bi rabbi Harun wa Musa. Aku beriman kepada Harun dan Tuhan Musa. Itu gak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak coba lihat juga, ada contoh yang lain selain Fir'aun. Mereka juga berkuasa, mereka juga kuat, tapi dia lebih memilih menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Dia adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Sulaiman Pak, kerajaannya itu lebih besar sebenarnya daripada kerajaan Fir'aun. Sulaiman itu tentaranya bukan saja manusia, tapi Sulaiman itu tentaranya juga jin. Tapi Sulaiman lebih mengatakan hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhan. Dia mengakui bahwa ada Allah yang Maha Kuasa.
Jadi dalam kehidupan kita ini harusnya kita mencontoh tuh, bukan contoh Fir'aun, orang yang bangkang kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dia merasakan hidup selama-lamanya padahal dia adalah makhluk yang Allah ciptakan. Jadilah seperti Sulaiman alaihissalam. Sulaiman alaihissalam walaupun dia berkuasa dan kuat, tapi dia mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhan. Masyaallah muslimin, jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaklah jadi seperti orang-orang yang di akhir hayatnya, di akhir hidup kita, pasti semua kita berakhir. Jadi mau jadi apapun kita pasti berakhir. Makanya sebelum kita meninggal dunia itu, sebaiknya kita menyerahkan diri kepada Allah dan usahakan diri kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ada tanda-tanda orang yang husnul khatimah itu, Pak. Tanda-tanda orang yang husnul khatimah ini sebenarnya tanda-tanda, tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa orang ini adalah masuk surga, karena kepastian masuk surga dan masuk neraka itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Yang tahu orang masuk surga dan masuk neraka itu hanya Allah. Kalau ada dalilnya orang itu masuk surga, berarti dia masuk surga. Kalau nggak ada dalilnya orang itu masuk surga, ya kita nggak tahu. Contohnya dalam hadis Nabi. Dalam hadis Nabi ada orang yang 10 orang yang dijamin masuk surga kata Nabi. Yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, dan yang lain, sahabat yang lain itu disebutkan dalam dalilnya mereka masuk surga, penghuni surga. Kalau gitu kita katakan mereka penghuni surga. Tapi ada juga kabar gembira kepada kita, husnul khatimah. Orang yang mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah, akhir yang baik. Makanya kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatimiha. Amal itu dilihat dari akhirnya. Bagaimana akhirnya? Kalau akhirnya baik, insya Allah baik seluruhnya. Tapi nggak mungkin akhir baik kalau seandainya dalam kehidupan sehari-hari nggak baik, nggak mungkin. Nggak mungkin. Makanya Allah ingatkan, Pak. Allah ingatkan kita, ketika orang berusia 40 tahun, harusnya dia sudah mendekatkan diri kepada Allah. Dan 50 tahun Pak itu batas biasanya nih Pak, batas orang mau taat kepada Allah atau tidak. Kalau sudah usia 40 tahun, ini ukurannya itu Pak. Kalau ada yang usia di atas 40 tahun baru datang ke masjid, berarti itu terlambat. Yang idealnya itu adalah 40 tahun dia kembali lagi ke masjid. Ini dalilnya begini dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassa biha wa wassaynal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin." Aku berwasiat kepada kalian dan terhadap kedua orang tua kalian berbuat baiklah. Berbuat baiklah. Hamalat ummuhu kurhan wa wadathu kurha. Dia dikandung oleh ibunya dalam keadaan susah, dilahirkan pun dalam keadaan susah. Hatta balagha ashuddah wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Dia dikandung dan dilahirkan dalam 30 bulan. Begitu Pak ya. Dikandung sekaligus dilahirkan dalam keadaan 30 bulan. Kalau ada orang yang mengandung berapa? Menyusui loh. Kalau yang lain menyusui 2 tahun ya. 2 tahun itu 24 bulan. Kemudian sisa 6 bulan, kan 30 bulan, sisa 6 bulan. Dalam ilmu kedokteran, anak yang ada dalam kandungan usia 6 bulan itu sudah bisa dilahirkan. Makanya hebat Allah itu. Allah itu hebat sekali. Tahu yang menciptakan manusia itu Allah hebat. Menciptakan manusia. Anak usia 6 bulan sudah bisa dilahirkan. Itu namanya anak prematur. Di 9 bulan itu lengkapnya. Tapi di ayat tadi kan 30 bulan melahirkan dan menyusui. 30 bulan. Kemudian hatta balagha asyuddah. Kemudian anak tadi sudah sampai remaja. Wa balagha 40 sana. Kemudian sampai 40 tahun. Nah, sampai 40 tahun, apa yang harus dilakukan? Apa capaian-capaian orang yang sudah berusia 40 tahun? Yang pertama, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Wahai Tuhanku,
berikan aku kekuasaan untuk bersyukur terhadap nikmat yang kau berikan. Jadi orang yang usia 40 tahun, dia sudah meyakini bahwa semua yang dia dapatkan adalah milik Allah. Sudah ada keyakinan itu. Usia 40 tahun. Dia ini adalah milik Allah. Apa yang dimakannya adalah punya Allah. Apa yang udara yang dihidupnya adalah milik Allah. Dia sudah meyakini itu semua dalam hatinya. Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Kemudian yang kedua, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tua aku juga sudah bersyukur gitu. Jadi usia 40 tahun itu seorang anak sudah mengabdi 100% kepada orang tuanya. Dan mengabdi. Kalau anak usia 40 tahun, orang tuanya rata-rata usianya 60 tahun. Kalau orang tuanya nikah umur 20 tahun. Kalau orang tuanya nikah umur 30 tahun, itu anaknya usianya, atau orang tuanya berusia 70 tahun ketika anaknya berusia 40 tahun. Gitu Pak ya. Biasanya umur manusia itu berapa Pak? Umur manusia itu rata-rata, kata Rasulullah SAW, baina sittina ila sab'in. Umur manusia itu rata-rata 60 sampai 70 tahun. Jadi seorang anak usia 40 tahun dia sudah selesai pengabdiannya kepada orang tua. Kalau belum berarti terlambat. Kalau belum berarti terlambat. Sudah selesai, orang tua sudah dihajikan, kalau pengen haji deh, dan diumrahkan kalau pengen umroh, sudah selesai. Hingga ketika usia anak dari umur 40 tahun, orang tuanya sudah berkata, nah cukuplah pengabdianmu kepadaku. Nah itu Pak. Karena apa? Keredoan orang tua, keredoan Allah di atas keredoan orang tua. Ridha Allah biridhal walidain. Ridha Allah di atas keredoan orang tua. Jadi orang tua sudah meridhoi anaknya, dan dia orang tua sudah mengatakan bahwa engkau wahai anakku sudah selesai pengabdian. Berarti seorang anaknya sukses namanya, sukses pada usia 40 tahun. Itu batasan gitu Pak. Wa ala walidayya an a'mala salihan tarda. Yang ketiga, dia sudah punya amal yang soleh yang baik yang sudah siap untuk meninggal dunia, gitu Pak ya. Sudah siap meninggal dunia. Itu ukurannya begitu Pak. Itu begitu Pak ukurannya. Usia 40 tahun dia sudah punya amal yang diridhai oleh Allah SWT. Ada amal bulan. Amal bulan yang sudah diridhai oleh Allah dan siap untuk meninggal dunia. 40 tahun Pak. 40 tahun sudah siap untuk meninggal dunia. Wa an a'mala shalihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati. Nah ini yang keempat. Ya Allah, perbaikilah anak-anak dan keturunanku. Orang kalau usia 40 tahun Pak, usia 40 tahun itu rata-rata anaknya usia berapa? 20. Kalau dia nikah umur 20. Kalau dia nikah umur 30, berarti usia anaknya 10 tahun. Anaknya sudah balik. Taruhlah anak pertama, ada anaknya 5, dia usia nikah 30 tahun, anak 5, berarti 2 tahun sekali, 2 tahun sekali, dari 5 dia 10, 8, 6, 4, 1 tahun, gitu ya. Atau 5 orang. Yang jelas anak pertama ini sudah dididiknya dengan didikan yang sangat bagus dan takut kepada Allah karena anak ini sudah balik. Anak kalau sudah balik, dosa sudah ditanggungnya, pahala sudah diambil sendiri. Dan orang tua yang sukses ketika umur 40 tahun, anaknya yang pertama sudah sukses dia didik untuk dekat kepada Allah dan mengenal Allah. Gitu Pak. Biasanya kan orang pada usia 40 tahun kan nggak produktif lagi, kecuali laki-laki ya. Kalau perempuan kan nggak produktif lagi kata-kata 40-45 tahun nggak produktif lagi. Jadi ketika itu sudah selesai mendidik anak dan anak sudah mengerti Allah SWT. Aslih li fi dzurriyyati. Kemudian yang kelima, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang kelima, dia sudah bertobat kepada Allah dan dia dalam keadaan sudah menyerah diri kepada Allah, siap-siap untuk meninggal dunia. Makanya Pak, sebenarnya nih, sebenarnya ini. Allah beri garisan kepada kita untuk menata kehidupan dan umur kita. Awalnya Allah bicara tentang kita manusia itu dari umur 0 sampai umur 2 tahun. Itu dalam kondisi menyusui. Itu pembicaraan menyusui Pak. Itu masalah orang tua, menyusui. Kemudian dari 2 sampai 6 itu adalah umur anak mencontoh. Anak mencontoh. Itu kalau Bapak punya anak, itu anak mau mencontoh itu Pak. Bapak nggak usah ngomong, contohin aja. Itu umur 2 sampai 6 itu anak contohnya itu Pak. Walaupun dia nggak bisa ngomong Bapak, karena anak 2 tahun sampai 6 tahun itu kan belum masih cadar-cadar gitu.
belum bisa diberi pengertian itu masih susah ya. Nanti anak bisa diberi pengertian itu ketika umur 7 sampai 10 tahun. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladakum bis-shalah hingga sampai sini." Ajari anakmu kalau di usia 7 sampai 10 tahun. Fadribu hingga asal sini. Pukul ya kalau dia sudah 10 tahun. Jadi usia mendidik anak itu hanya sebentar Pak. Maaf ya, sebentar saja. 7 sampai 10 tahun. Dia kalau sudah balik, dia punya persepsi sendiri. Dosa sudah diambilnya sendiri, pahala sudah diambilnya sendiri. Nggak bisa lagi orang tua bersikeras kepada anak tua. Bersikeras kepada anak. Maka memang cocok usia 40 tahun seorang kaya itu sudah selesai pendidikannya kepada anaknya. Anak itu sudah mengerti Allah Subhanahu Wa Taala. Karena anaknya usianya sekitar belasan tahun, 10 sampai 11 tahun. Udah ngerti itu, benar kembali anaknya. Kemudian nanti Allah diam itu Pak. Allah dan hadisan diam dari umur 12 sampai 40 tahun. Allah bilang apa? Kalian kerjakan apa yang telah diajarkan oleh ayah kalian. Kalau Allah gitu ya. Apa diajarkannya? Pengertian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan dari umur 12 sampai 40 tahun untuk mencapai 5 kategori yang dalam Al-Qur'an. Di umur 12 tahun sampai umur 40 tahun itu kategori yang 5 tadi harus betul matangkan. Yang pertama tadi apa? Bersyukur, benar-benar bersyukur kepada Allah, mengerti tentang dirinya. Yang kedua, dia sudah bersyukur kepada orang tuanya. Pengabdiannya adalah dari umur 12 sampai 40 tahun. Selesai pengabdiannya kepada orang tuanya. Kalau ada anak yang tidak mengabdi dari usia 12 tahun sampai 40 tahun, berarti ini terlambat. Terlambat sekali. Dan sesuai dengan ini garisan Allah, ini kurikulum Allah untuk kita sebagai manusia mempersiapkan kematian itu. Karena semua kita akan mati. Inna kamu mayitun wa innahu mayitun. Kalian mati, mereka juga akan mati. Siapa saja pasti akan mati. Persiapan dari umur 12 sampai 40 tahun itu yang ketiga tadi adalah setelah itu punya amal yang soleh yang dia banggakan. Kemudian dia sudah memperbaiki generasinya. Kemudian terakhir dia sudah menyerahkan diri kepada Allah, sudah bertobat kepada Allah. Baru sukses namanya usia 40 tahun. Pada usia 40 tahun. Dan dari usia 40 tahun ke atas ini, baru Allah Subhanahu Wa Taala nanti bicara pada usia 60 tahun. 60 tahun kalian betul-betul sudah siap-siap akan meninggal dunia. Jadi Pak, kalau bisa kita katakan ini usia 40 tahun itu adalah usia manusia sudah kembali lagi kepada Allah. Bolehlah dia berkreasi mencari uang, mencari dunianya, mencari cita-citanya dari usia 12 tahun sampai 40 tahun. Tapi kalau sudah 40 tahun, sudahlah, jangan pikirkan dunia lagi. Kehidupan dunia hanya sebentar saja. Bahasanya gitu Pak. Jadi kalau ada orang yang kembali kepada Allah pada usia 50 tahun, berarti terlambat 10 tahun. Terlambat 10 tahun. Terlambat gak apa-apa sih daripada tidak sama sekali. Ya Pak ya. Tapi batasan kurikulum Allah gitu Pak. Kurikulum Allah gitu. Usia 40 tahun sudah tidak mikirkan dunia lagi, yang dipikirkannya adalah akhirat. Gitu Nabi kan diajarkan Allah SWT. Usia 40 tahun tetap habis, nggak ada lagi dagang. Ya Nabi ya. Siap untuk dakwah saja tiap hari. Uang yang didapat dari usia 12 tahun sampai 40 tahun dipersiapkan untuk dagang, untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaannya adalah apa akhir dari kehidupan kita? Apa akhirnya? Akhirnya tentu kita yang jawab. Saya mau akhir kehidupan saya husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kalau kepengen husnul khatimah, persiapan sebenarnya ya walaupun ada kurikulum tadi, tapi persiapan sebenarnya dari awal. Nabi mengatakan masya Allah syai' mata. Siapa yang hidup dengan sesuatu pasti dia mati dengan sesuatu tersebut. Ya Mas, itu hanya sebagai untuk kita pada subuh ini, sebagai pengingat kita bahwa semua kita akan meninggal dunia. Yang lebih kita utamakan adalah persiapan kita untuk meninggal dunia. Ya bolehlah cari dunia, tapi jadikan nomor 2. Nomor 1 adalah akhirat. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu utama untuk dipersiapkan daripada yang lain.
maka tetaplah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak silakan, sudah 30 menit. Pak, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang ada beberapa rekan yang sudah saya bicara, kadang-kadang mereka bilang umur ya atas 50 tahun itu bahwa itulah mulai hidup, artinya dia mulai menambah karir yang bagus. Kalau menambah karir itu dengan niat dengan bismillah, artinya yang saya berbuat itu untuk moga-moga bisa untuk kemaslahatan orang banyak. Jadi berbuat dunia juga sebanyak mungkin, tapi dengan niat ya katakanlah niat bismillah gitu. Supaya itu juga bukan persiapan untuk hari akhir sampai juga mendapat suatu yang lain. Ya. Jadi yang penting itu hati, kedudukan hati kepada Allah. Kegiatan di luar kalau niat ibadah kepada Allah, beribadah insya Allah. Ya. Tapi kedudukan hati itu pada usia 40 tahun, hati itu sudah betul-betul tunduk kepada Allah. Kalau ada orang yang 40 tahun tapi belum mengenal Allah, salah. Kalau tadi cerita Pak Edi ini kan, itu siapa Edi? Itu dia hatinya taat kepada Allah, dan dia sudah berniat pekerjaan saya ini beribadah kepada Allah. Jadi kan beda dengan orang yang 40 tahun tapi kerjaannya masih di jalan, tak kemana, mulai manggil, tak kenal Allah. Ini berat berubahnya, maka kata itu mengatakan apa? Tanginan itu kecil, teraja-raja, ketek teraja-raja. Di bahasa Indonesia kan gimana ya Pak? Kecil teraja-raja, besar bawah, mati tua terubah tidak. Bahasa Indonesia nya gimana ya Pak? Bapak paham? Kalau kecil belajar ya kan? Kalau dari dewasa susah dirubah. Jadi usia batas orang merubah itu 40 tahun. Hatinya maksudnya hatinya. Nah, dia tak sholat kepada Allah, hatinya itu sudah tunduk kepada Allah usia 40. Tapi kalau udah lewat usia 40 tahun nih, Pak, maaf ya Pak, orang kalau udah usia 40 tahun nggak juga mau hatinya nggak tunduk kepada Allah, kan susah sekali merubahnya Pak. Kalau ibarat ini, ibarat bulu, apa itu bahasanya? Bambu, ibarat bambu Pak, udah 40 tahun itu Pak udah keras itu, Pak, udah nggak bisa dibentuk lagi itu, mau diapain aja susah itu Pak. Makanya orang-orang Quraisy yang tua-tua, kata Nabi Muhammad dalam hadisnya, yang tua-tua meninggal dalam keadaan kafir. Yang muda-muda baru masuk ke agama Muhammad. Yang tua-tua apa? Kita coba lihat siapa yang tua-tua dari pengikut Nabi Muhammad. Rata-rata di bawah Nabi Muhammad, rata-rata cuma ya Pak. Abu Bakar 2 tahun di bawah Nabi. Ya, Umar 14 tahun di bawah Nabi. Ya. Di bawah Nabi rata-rata Pak. Di bawah Nabi rata-rata. Di atas Nabi itu meninggal dalam keadaan kafir. Sebab apa? Sebab dia begitu Pak. Sudah tua itu susah. Alhamdulillah kalau dari semuanya kecil sudah taat orang. Jadi kalau dikatakan gini Pak, katakan gini. Kalau ada orang yang tanya lagi, Pak tanya lagi. Ustaz, enak begini saja kayak orang-orang non-muslim itu ketika usia 50 tahun, 60 tahun baru dia taubat kepada Allah, taat dia. Kemudian dia masuk Islam, meninggal pasti dalam keadaan masuk surga, gitu ya. Kayak kan gitu ya, enak sekali Pak. Cuma ibadah 2 tahun, meninggal dunia masuk surga ya. Tapi itu jarang kasusnya jarang sekali. Dan kalau dibandingkan dengan orang yang sudah Islam dari sejak bayi, kira-kira surganya mana yang tinggi? Orang yang tobat usia 40 tahun atau dari sejak bayi dia sudah taat kepada Allah? Mana Pak surga yang paling tinggi Pak? Orang yang semenjak dari bayi lah, ya taat kepada Allah dari sejak bayi sampai dia meninggal dunia dalam keadaan taat, surganya lebih tinggi ketimbang orang yang tahu tobat. Tobat dia memang terbebas dari neraka, tapi bisa jadi surga itu surga dari pertama. Tapi kalau orang yang dari bayi, surganya bisa ada 100 sampai 60.
Jadi nggak ada ruginya. Lebih cepat menyerahkan diri kepada Allah nggak ada ruginya. Jadi kembali kita ke jawaban KJ tadi, hati yang penting, hati yang penting menyerahkan diri. Silakan, karena kalau kerja di luar ini segala macam untuk diniatkan untuk ibadah kepada itu baik. Hati dia, innamal a'malu kasih gaji. Baik, apa? Ada. Pak, mudah-mudahan husnul khotimah ya. Saya suka nih yang ini karena usia saya sudah 40 tahun. Jadi usia yang sudah mendekatkan diri kepada Allah mudah-mudahan husnul khotimah. Tanda-tanda husnul khotimah itu Pak meninggal di hari Jumat atau malam Jumat. Itu meninggal dalam keadaan ibadah. Tanda-tanda husnul khotimah, mati syahid atau mati yang dianggap syahid oleh orang. Tidak dianggap syahid oleh orang itu apa cerita orang terhadap kita? Misalnya meninggal Pak Edi Fahmi meninggal dunia. Apa komentar-komentar kita terhadap dia? Kalau komentar-komentar kita baik, berarti dia mati dianggap mati syahid. Tapi kalau komentar orang terhadap dia, dia orang jahat. Mudah-mudahan komentar orang kepada kita kalau kita meninggal dunia dalam keadaan baik. Maka dari saat saya pada terjadi sabah, tidak sebab pada terjadi masa. Kalau kalian di waktu pagi jangan tunggu waktu sore. Cepat-cepatlah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan diri saja. Menyerahkan diri kepada Allah. Ya Allah, kapanpun engkau ambillah. Yang penting saya dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan macam-macamlah kepada Allah, karena kita di hadapan ajal enggak ada apa-apanya. Ya? Kita di hadapan ajal enggak ada apa-apanya. Maka jangan sombong terhadap kekuasaan yang kita dapat, uang yang kita dapat, jangan sombong. Sudahlah, selesai sudahlah. Dunia ini hanya sementara. Mudah-mudahan bermanfaat. Tutup dengan doa untuk majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa